Hai guys, jumpa lagi di Sahaja Film. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. By the way, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film Puss in Boots yang terbaru. Langsung aja kita ke alur ceritanya. Diperlihatkan Puss si kucing oranye yang sudah tidak mempunyai 9 nyawa dan hanya tinggal 1 nyawa lagi yang harus ia pertahankan di kehidupannya. Pada suatu hari, sebuah bintang jatuh dari langit dan hutan hangus terbakar. Lalu muncullah bintang di tengah hutan yang gelap, mengisi kehidupan baru dan legend tentang satu keinginan yang terkunci di bintang menunggu untuk diberikan. Terlihat seekor kucing yang bisa berbicara bernama Puss. Dengan julukannya yaitu Puss in Boots, ia menjadi pahlawan yang tidak kenal takut apapun dan dikagumi semua orang hingga diadakan pesta di rumah gubernur. Di pesta itu Puss bernyanyi dan menari dengan gembira. Lalu tiba-tiba datanglah gubernur di kota Delmar. Ia sangat marah karena Puss masih menjadi buronan kerajaan. Kemudian prajurit mencoba untuk menangkap Puss. Lalu Puss menyalakan kembang api hingga membuat raksasa tidur terbangun dan menjadi marah. Kemudian raksasa itu menyerang mereka semua. Melihat itu pun Puss tidak tinggal diam. Lalu ia melawan raksasa itu dengan gagah berani. Akhirnya Puss mengalahkan raksasa itu. Semua orang bersorak kepadanya. Puss sangat bangga terhadap dirinya. Sebagai pahlawan ia tidak akan pernah mati. Tiba-tiba lonceng kota jatuh menimpa Puss. Ketika Puss terbangun, ia sudah berada di rumah sakit. Dokter di situ menjelaskan bahwa Puss akan meninggal. Namun Puss menanggapinya biasa saja karena ia sebagai kucing memiliki 9 nyawa. Lalu dokter menanyakan Puss sudah berapa kali mengalami mati. Kemudian Puss mengingat kembali kejadian yang membuatnya mati. Yang pertama ditabrak banteng. Kedua dihajar para anjing karena curang bermain kartu. Ketiga jatuh dari menara karena mabuk. Keempat tertimpa barbel. Kelima terkena ledakan meriam. Keenam alergi memakan kerang. Ketujuh terbakar oleh oven dan kedelapan yang baru dialaminya yaitu tertimpa lonceng. Jadi ia sudah terbuang 8 nyawa dan tersisa hanya 1 kesempatan terakhirnya untuk hidup. Dokter menyarankan Puss untuk pensiun dan menjadi kucing rumahan pada umumnya. Lalu dokter tersebut memberikan kartu nama seorang penyuka kucing untuk ia tinggal di sana. Di situ Puss menolak karena ia tidak mau menjadi kucing malas. Kemudian Puss pergi ke bar untuk meluapkan kekesalannya. Lalu ada serigala yang menghampirinya dan sudah memburu Puss sejak lama. Puss langsung mengeluarkan senjatanya untuk melawan serigala itu. Sloppy. You're not living up to the light. Hingga akhirnya kepala Puss berdarah terkena senjata serigala itu. Melihat darah, nyali Puss menjadi ciut karena ketakutan dan mengingat nyawanya hanya tersisa 1 saja. Kemudian ia kabur meninggalkan serigala tersebut. Setelah itu Puss memutuskan untuk mengikuti saran dokter ke tempat cat rescue. Sesampainya di sana, Puss mengubur boot, topi, dan juga jubahnya. Ia memilih untuk pensiun agar bertahan hidup dengan tersisa hanya 1 nyawa lagi. Kemudian Puss bertemu Mama Luna pemilik rescue. Terlihat banyak kucing di sana. Di sini Puss harus beradaptasi menjadi kucing pada umumnya. Seperti buang air dan pup di pasir.
lalu makan makanan kucing dan tidur di lantai bersama dengan kucing lainnya. Semua dilalui oleh Pus cukup lama hingga ia bisa melakukan semuanya seperti kucing pada umumnya. Singkat cerita, suatu malam ada seorang remaja bernama Goldie dan 3 beruang, terdiri dari papa, mama, dan juga baby bear. Mereka penjahat yang terkenal kriminal family yang sedang dicari. Track that cat. Mereka sedang mencari Puss in Boots. Besoknya, Puss diajak berkenalan dengan anjing yang menyamar menjadi kucing bernama Perito. Ia sangat senang karena mempunyai teman yang bisa berbicara seperti Puss dan terus mendekatinya. Tiba-tiba Goldie dan juga 3 beruang datang dan mencari Puss in Boots. Mereka mengancam Mama Luna untuk memberitahu keberadaan Puss. Namun ia tidak tahu. Saat mengecek semua kucing, Puss pun hampir ketahuan. Untung saja penampilan Puss yang sekarang berjenggot. Kemudian 3 beruang menemukan kuburan berbau tubuh Puss dan mengiranya telah mati. Dari jauh, Puss mendengar percakapan Goldie dan juga 3 beruang yang membicarakan misi mereka mengajak Puss untuk mencuri sebuah peta letak bintang harapan. Bahkan bintang itu akan mengabulkan satu permintaan, dan sekarang peta itu berada di tangan Big Jack Horner. Setelah itu mereka pergi. Kemudian Puss mendengar tentang bintang harapan, termotivasi untuk mencari bintang harapan tersebut untuk meminta 9 nyawa lagi untuknya. Puss menyuruh Perito untuk menggali kuburan itu dan memakai kembali topi, jubah, dan juga bootnya. Di sini Perito baru tahu kalau selama ini temannya adalah Puss in Boots. Dengan cepat Puss pergi ke tempat Jack Horner bersama dengan Perito. Diam-diam Puss masuk ke dalam untuk mencari tahu di mana letak peta itu. Terlihat Jack Horner yang banyak mengkoleksi benda-benda ajaib. Terlihat anak buahnya membawa peti berisi peta. Tak sengaja 2 anak buahnya membahas tentang masa lalu Jack yang membuatnya marah. Dan ini kesempatan untuk Puss mencuri peta itu. Tapi ternyata di dalam peta itu sudah ada Kitty yang juga menginginkan peta tersebut. Jadi ternyata kita juga direkrut oleh Goldie dan juga 3 beruang. Namun ia menolak dan diam-diam mencuri peta itu untuk dirinya sendiri. Tidak lama Goldie dan juga 3 beruang datang ingin mencuri peta tersebut. Jack pun sadar bahwa petanya sudah dicuri. Sementara Goldie kaget melihat Puss yang ia pikir telah mati. Dan Kitty yang menolak tawaran Goldie. Kemudian mereka saling memperebutkan peta tersebut. Hingga akhirnya Kitty dan Puss menaiki kereta kuda yang dibawa oleh Perito dan kabur dari kejaran Jack dan juga Goldie. Setelah lolos, Puss melihat serigala yang mengincarnya waktu itu. Setelah itu, Kitty dan Puss membuka peta yang berisi tempat bintang harapan berada di hutan gelap, yang dimana tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari hutan itu. Namun mereka tetap akan pergi ke sana dan terus memegang peta itu bersama-sama. Dari belakang Goldie dan 3 beruang dan Jack mengikuti jejak Puss. Hingga akhirnya Puss sampai di hutan kegelapan melewati portal yang ternyata dipenuhi oleh tanaman berwarna. Bukan seperti yang mereka bayangkan, hutan yang begitu gelap. Kemudian mereka kembali membuka peta dan meminta mereka mengikuti kata hati untuk menemukan letak bintang tersebut. Di situ Puss menyentuh peta itu dan hutan berwarna berubah menjadi menyeramkan penuh lava. Sementara Kitty menyentuh dan diperlihatkan rawa berbahaya. Lalu Perito mencoba menyentuh peta dan hutan berubah menjadi berwarna. Mereka pun meminta Perito untuk membawa peta.
karena memperlihatkan tempat lebih baik dari mereka. Tiba-tiba Goldie dan juga 3 beruang sudah sampai di sana. Dengan cepat Puss, Kitty, dan juga Perito menuju tempat bintang itu berada. Sepanjang perjalanan, Kitty dan juga Puss tidak mau memberitahu satu sama lainnya tentang permintaan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka terhalang oleh bunga mawar raksasa. Di sini Puss dan juga Kitty mencoba menghancurkan bunga itu. Namun mawar itu terus tumbuh lagi dan lagi. Sementara Perito mencium mawar dan membuka jalan untuk mereka. Sementara itu di belakang Jack sudah sampai. Ia mengeluarkan peralatan benda ajaibnya di dalam tas, yaitu pedang Excalibur. Lalu ia menyerang Goldie dan juga 3 beruang. Setelah itu Jack harus melewati tanaman mawar raksasa. Ia menggunakan benda-benda ajaib yang dibawanya untuk memusnahkan mawar di sana. Di sisi lain, Puss tidak betah dengan janggutnya yang gatal. Ia meminta bantuan Kitty untuk memotongnya. Kitty pun melakukannya dan ia juga memberikan pisaunya sebagai senjata untuk Puss. Karena pedangnya yang telah hilang, kemudian Perito jalan duluan ke depan. Tiba-tiba muncullah Jack yang sudah menyandra Perito. Tidak lama Goldie dan juga 3 beruang pun datang, yang ternyata mereka masih selamat. Pertarungan pun tak terelakkan lagi di antara mereka untuk memperebutkan peta itu. What? Di tengah pertempuran, Puss mendengar siulan serigala. Ia pun ketakutan dan segera pergi dari sana. Lalu Perito mengejarnya. Sementara peta itu sudah berada di tangan Goldie. Ia melihat peta dan hutan menjadi seperti keinginannya. Puss penuh ketakutan terus berlari hingga Perito menghampirinya dan menenangkan Puss. Puss mengeluh. Dan datanglah Perito yang membuatnya sedikit lebih tenang. Di sini Puss menceritakan bahwa ia hanya punya kesempatan hidup dengan 1 nyawa lagi. Maka dari itu ia sangat menginginkan bintang harapan untuk mengabulkan permintaannya. Mendengar hal itu, Perito meminta Puss untuk mengatakan permintaannya kepada Kitty. Namun di situ Puss tidak mau. Karena dirinya telah mengkhianati Kitty sebelumnya, yaitu kejadian di gereja. Ia pergi meninggalkan Kitty yang terpaksa akan menikah dengan pria lain. Hal itulah yang membuat hubungan Kitty dan Puss menjadi rumit. Diam-diam Kitty yang juga berada di sana mendengar hal itu. Kemudian ia menghampiri mereka dan pura-pura tidak tahu. Kitty memberitahu bahwa ia kehilangan peta itu. I can taste that waistline. Sementara Goldie dan juga 3 beruang melihat kabin yang dulu mereka tinggali. Jadi apa yang Goldie ingin lihat akan terwujud. Kemudian mereka masuk mengenang masa-masa mereka dulu bahwa Goldie yang kecil tersesat masuk ke kabin beruang, mencuri bubur dan tidur di kasur mereka. Hingga akhirnya ayah dan ibu beruang tidak tega mengusirnya, lalu membesarkannya. Di sisi lain, Kitty, Puss, dan juga Perito menemukan keberadaan Goldie di sebuah rumah beruang. Kemudian diam-diam mereka masuk ke dalam mencuri peta di atas meja. Akan tetapi Goldie menyadarinya dan mereka kembali memperebutkan peta itu. Kitty bersama Puss bekerja sama melawan mereka dengan aksi tarian. Shall we dance? I'll lead. Kitty dan Puss berhasil mendapatkan peta itu, tapi Perito tertangkap oleh Goldie. Lalu Puss melihat peta dan membuat tempat tersebut berubah lagi dan membuatnya terjebak di dalam batuan kristal. Sementara Kitty akan menyelamatkan Perito. Kemudian Kitty berhasil menyelamatkan Perito, lalu Goldie dan juga 3 beruang masuk perangkap yang mereka buat. Di sisi lain, Puss mencari jalan keluar. Lalu ia melihat dirinya di kehidupan 8 nyawa dulu. Mereka mengingatkan keberanian Puss yang dulu sebagai pahlawan yang tidak akan pernah mati.
lalu menghasut Pus untuk tidak peduli dengan Kitty dan juga Perito, dan mendapatkan bintang harapan untuk dirinya sendiri. Lalu meminta 9 nyawa agar menjadi pahlawan kembali. Namun Pus tidak mau mendengarkannya, karena ia tidak mau mengkhianati teman-temannya lagi. Tiba-tiba muncullah serigala di hadapannya. Ia sadar, ternyata serigala bukan memburu untuk hadiah, tapi memburu untuk kematian. Kemudian Pus pun di situ kabur dari sana, hingga keluar dari batuan kristal. Hey, Puss! Dari jauh Kitty dan juga Perito memanggilnya. Namun Pus tidak peduli dan terus berlari membawa peta itu. Hingga akhirnya Pus sampai di tempat bintang harapan berada. Tiba-tiba datanglah Jack, Goldie, dan juga 3 beruang yang ingin memperebutkan peta itu, agar keinginan mereka bisa terkabulkan. Mereka semua berada di atas bintang harapan yang terus terangkat dan saling memperebutkan peta itu. Lalu Baby Bear hampir terjatuh. Goldie yang berhasil mendapatkan peta itu, ia memilih menyelamatkan Baby Bear, hingga Jack mendapatkan peta itu. Kemudian Kitty menyerang dan memasukkannya ke dalam tas yang dimana Jack menyimpan benda-benda sihirnya. Lalu Perito mendapatkan peta itu dan memberikannya kepada Pus. Ia merasa tidak memerlukannya, karena baginya satu kehidupan sudah cukup bersama Pus dan juga Kitty yang istimewa untuknya. Mendengar hal itu, Pus pun semakin berpikir. Tiba-tiba siulan serigala terdengar, dan benar saja, serigala itu kembali untuk membunuh Pus. Hal itu membuat Pus semakin bimbang. Ia bisa saja meminta kehidupan 9 nyawa lagi untuk tidak takut mati melawan serigala. Namun ia memilih untuk melawan serigala dan mempertaruhkan nyawa terakhirnya. Say hello. Ia membuktikan kepada Kitty bahwa ia tidak akan menghindar dari apapun. Di situ Pus bertarung melawan serigala. Pus menggunakan senjata pisau yang diberikan Kitty untuk melawan serigala itu. Hingga akhirnya Pus tidak berhenti melawan serigala. Ia tidak takut lagi mempertaruhkan satu nyawa terakhirnya. Melihat tatapan mata Pus yang tidak takut lagi kepadanya, serigala itu pun mundur karena misinya telah gagal. Karena Pus yang dulunya arogan tidak takut dengan kematian, sekarang Pus berubah dan mempertahankan satu nyawanya yang tersisa. Serigala pun pergi, kemudian Kitty dan Perito menghampirinya. Kitty baru percaya bahwa perkataan Pus benar tentang satu nyawanya. Lalu Pus menyerahkan peta itu kepada Kitty karena ia tidak membutuhkannya lagi. Akan tetapi di situ Kitty menolak karena ia sudah mendapatkan harapannya, yaitu Pus. Tiba-tiba Jack keluar dari dalam tas dan berubah menjadi raksasa karena memakan cemilan ajaib. Ia pun merebut peta itu. Lalu Jack membaca mantra peta untuk mengucapkan keinginannya. Di situ Perito mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bersikap manis. Kemudian keluarga beruang, Goldie, Pus, dan juga Kitty bersatu untuk menghentikan Jack. Hingga akhirnya mereka merobek peta itu bersama hancurnya bintang harapan beserta Jack. To deserve this. Di sini Pus pun mengutarakan kepada Kitty bahwa satu kehidupannya akan dihabiskan bersama Kitty. Perito pun senang melihatnya.
Begitu juga Goldie yang tidak menginginkan keluarga lain, karena baginya keluarga beruang adalah keluarga yang tepat untuknya. Kemudian Goldie dan juga keluarga beruang pamit pergi kepada mereka. Singkat cerita, gubernur kaget karena perahunya hilang dicuri oleh Puss in Boots dan juga Friends. Yang ternyata benar perahunya dipakai oleh Puss, Kitty, dan juga Perito. Mereka akan memulai petualangan dan bertemu dengan teman lama. Nah guys, itulah tadi alur cerita dari film Puss in Boots terbaru. Gimana guys, seru kan petualangan si kucing orange yang berujung mendapatkan cinta sejatinya? By the way guys, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.